guys, kembali lagi di video Nala. Kali ini Nala akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari oil pastel dribble dan Pascola. Aku udah punya ini lumayan lama dan aku udah pakai di beberapa gambar aku. Dan yang aku tahu, oil pastel ini katanya sih sering dipakai anak-anak untuk lomba, baik dribble maupun Pascola. Dan kenapa sih mereka suka sama oil pastel ini? Dimulai dari harganya. Untuk harga Pascola sendiri, waktu Nala beli masih 78.000, dan untuk oil pastel dribble Nala beli harganya sekitar 66.000. Dan dari kemasannya sendiri, oil pastel dribble itu lebih tebal kemasannya. Dia tuh tebelnya sekitar 4 cm. Kalau kemasan oil pastelnya Pascola itu cuma 2,5 cm tebelnya. Sama-sama transparan, tapi lebih sedikit berat Pascola daripada dribble. Tentulah ya, karena Pascola lebih banyak warnanya, 72. Mereka sama-sama kasih pensil, alat kerik, dan grip atau pemegang oil pastelnya. Dribble oil pastel ini mereka di setiap pelindung oil pastelnya mereka dikasih nama warna dan nomornya. Tetapi untuk oil pastel Pascola ini nggak ada namanya sama sekali. Mereka kasih sama-sama pensil 2B. Kalau dribble pensil 2B-nya ini warnanya coklat kemerahan, dan kalau Pascola warnanya hijau. Dan Pascola ini udah diserut tapi dribble belum. Tapi untuk kemasannya yang aku nggak suka itu Pascola lebih cepet copot lemnya, kayak lemnya tuh nggak terlalu rekat gitu. Jadi kadang waktu aku lagi mewarnai tiba-tiba copot aja gitu. Terus Pascola ini tuh kalau dimasukin susah banget, entah keras atau nggak pas tempatnya, jadi aku harus masukinnya dari bawah gitu, karena aku tekan-tekan pun susah. Beda kalau dribble, aku tekan sekali dia langsung masuk ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau pengaplikasian di teknik-tekniknya. Ini aku contohin dari teknik dasar seperti blending, layering, S-gravito, serta tint and shade. Untuk blendingnya sendiri aku pakai dari warna merah ke kuning. Jadi ada warna merah, orange, dan nanti kuning. Di sini aku lebih prefer warna dari dribble karena warna merah, orange, dan kuningnya dribble itu menurut aku agak sedikit lebih cerah. Tapi kalau kalian suka warna yang lebih kaya, variasinya itu lebih bagus Pascola. Dan untuk layering ini biasanya aku pakai untuk warna langit dan awan. Jadi warna biru tua dulu, terus aku kasih warna putih di atasnya, di layer warna putih. Dan untuk teknik S-gravito sendiri, ini karena mereka kasih alat keriknya, jadi aku akan pakai alat keriknya. Kalau alat kerik dari Pascola itu bentuknya burung warna ungu. Aku pakai dari sisi paruh dan ekornya. Kalau dari dribble, bentuknya itu ikan paus. Aku pakai mulutnya dan ekornya. Dan kalau kita lihat lebih dekat dari ekornya itu berbeda ternyata. Karena karayon dribble ini ekornya lebih bergerigi, geriginya tuh lebih banyak dan lebih tajam. Jadi karikan kita yang tadi itu lebih detail dan lebih rapi, berbeda dengan karikannya dari Pascola. Dia itu geriginya sedikit dan tumpul. Nah, untuk tint and shade ini kalian pakai untuk mencampur warna yang lebih muda, misalnya warna putih. Dan shade ini untuk menghasilkan warna yang lebih tua untuk membuat bayangan misalnya. Nah, ini previewnya dari teknik-teknik tadi. Nah, kalau dari layering udah kelihatan kan, kalian lebih melihat jelas warna putihnya itu dari sisi dribble. Dan kalau dari S-gravito juga lebih kecil-kecil, lebih detail dan rapi itu kalau dari sisi dribble juga. Nah, Nala juga akan tunjukin proses mewarnai dengan template yang sama, gambar yang sama. Kalau di sini kita udah bisa lihat mataharinya itu lebih deep warna dari Pascola, jadi lebih kaya gitu warnanya. Kalau dari dribble dia cuma lebih cerah. Kalau untuk warna ungunya, jujur aku lebih suka dribble karena dia lebih lembut dan lebih bagus warna ungunya. Tapi untuk warna pinknya aku lebih suka Pascola karena dia tuh benar-benar pink yang muda gitu. Kalau untuk warna hijaunya aku juga lebih prefer dribble karena dribble warnanya itu lebih cerah. Kemudian untuk warna abu-abunya di sini jujur aku lebih suka Pascola karena Pascola lebih banyak variasi warna abu-abunya, jadi aku lebih bisa main. Untuk warna tanahnya aku lebih suka of course Pascola karena Pascola warna coklatnya itu lebih warm dan lebih gampang di blend. Dan aku juga akan tunjukin gambar full aku kalau pakai dribble dan Pascola. Ini unicorn aku mewarnai full dengan dribble. Kalian bisa lihat sendiri kan warna dribble itu cerah banget, warna warmnya tuh keluar banget. Dan ini sun and moon, ini aku mewarnai full dengan Pascola. Kalau di sini warna-warna warmnya juga bagus, tapi sebenarnya aku lebih prefer dribble. Tapi untuk warna-warna cool tone seperti biru, aku lebih prefer Pascola. Jadi kesimpulannya di sini untuk sisi harga, dua-duanya sama-sama worth it karena cuma beda 10.000, dan perbedaan harga itu juga karena si Pascola lebih banyak. Jadi seimbang lah ya untuk sisi harganya. Dan untuk variasi warnanya, aku lebih suka warna dari dribble untuk warm tone, tapi aku lebih suka warna cool tone-nya itu kalau dari Pascola. Tapi dari sisi tekstur, aku lebih suka teksturnya Pascola karena Pascola itu jauh lebih lembut daripada dribble. Meskipun waktu awal pertama kali coba itu Pascola agak seret, tapi setelah 2-3 kali dicoba justru dia tuh lebih lembut. Dan si dribble itu kalau kelamaan nggak dipakai jadi agak seret gitu. Jadi kalian tetap harus sering-sering pakai agar krayonnya tuh nggak mengeras. Overall aku suka dua-duanya. Sampai di sini dulu penjelasan Nala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya juga ya agar gak ketinggalan di video selanjutnya. Oh ya, komen juga di bawah sebaiknya Nala bikin video apa selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Advance Tab, touch screen pecah. Akibat, bocil kalah game. Banting-banting. Yuk langsung. Kita perbaiki aja. Tapi sebelum kita proses, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Hafiz Belajar Bongkar. Kali ini kita berkesempatan ngerjain tablet Advance teman-teman ya, tablet Advance X-Tab. Kendalanya tablet ini touchscreen-nya pecah. Biasanya dipakai bocil buat gaming terus dia main lempar-lempar aja ya. Biasanya kan gitu kalau bocil kalah game terus dia lempar aja, dia kan nggak ngerti ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Caranya itu buka dari baterai covernya dulu ya teman-teman. Sebelumnya sudah kita buka SIM tray-nya, SIM holdernya ya. Nah, kita buka, lalu kita nih di bagian sini nih soket touchscreen-nya. Kita buka soket touchscreen-nya dulu. Nah, di sini nih ada soket touchscreen-nya teman-teman. Ini bisa langsung aja kita kayak geserin gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah ini kita buka. Lalu ini mesti kita buka bautnya nih teman-teman. Ada 2 di sini bautnya. Di bagian atasnya ini. Nah, oke, udah kita buka. Lalu kita
lepas ini soket touchscreen-nya, kita keluarin. Lalu kita buka. Ini bagusnya kita naikin gitu ya mainboardnya, karena soket touchscreen-nya itu berada di balik mainboardnya teman-teman. Jadi mesti kita buka nih. Oke, buat teman-teman yang pada nanyain komen WhatsApp itu, maaf ya nggak kebalas ya teman-teman, karena terlalu banyak teman-teman semuanya itu. Mungkin kalian bisa bergabung ada tuh pilihan gabung di YouTube. Saya itu biar kalian jadi prioritas teman-teman. Mungkin saya bisa ngebalas yang prioritas duluan ya mungkin ya, karena terlalu banyak teman-teman semua chat, komen WhatsApp itu saya sampai kewalahan, tim saya kewalahan ngebalesinnya teman-teman. Makasih ya teman-teman udah support channel saya teman-teman ya. Tapi mohon maaf saya nggak mungkin bisa balas semua chatnya teman-teman ya. Mungkin saya prioritaskan yang urgent mungkin ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih, kita buka juga bagian ini, bagian pengaliman gitu ya, biar mainboardnya nggak gerak gitu ya, ditambahin ada lemnya, kita potong aja nih lemnya teman-teman. Ini mode simpelnya ya teman-teman ya. Jadi dengan mode ini kita nggak perlu ngebongkar si LCD-nya juga, kita buka aja dari atas langsung dari luar teman-teman. Langsung kita congkel aja, kita memang agak keras ya teman-teman. Ini saya dibantu dengan separator pemanas, jadi bisa lebih lembut teman-teman, untuk memudahkan saya sendiri saat proses pemisahan antara touchscreen dan LCD-nya teman-teman. Untuk seri ini dia terpisah ya teman-teman ya, LCD dan touchscreen-nya ya teman-teman, nggak satu paket gitu ya teman-teman. Jadi memudahkan kita juga kalau salah satunya yang rusak seperti ini kan hanya touchscreen aja, nah dia bisa langsung kita ganti touchscreen-nya aja teman-teman. Oke. Nah ini udah kebuka ya teman-teman ya. Ini mesti kita goyang-goyangkan sedikit ya teman-teman. Di bagian atasnya masih ada lem yang menempel nih. Pelan-pelan kita buka. Ini mesti dibantu panasin lagi karena udah tadi dingin ya teman-teman ya. Nah kalau sudah buka tinggal kita keluarin soketnya aja teman-teman. Ini soket touchscreen-nya itu di bawah mainboard. Nah ini kita putar-putar supaya dia bisa keluar ya teman-teman ya. Kita geser-geser, nah gini nih. Oke, kalau sudah keluar langsung aja kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel biar nggak ngeganjel nantinya. Kalau sudah kita siapin touchscreen yang barunya teman-teman. Touchscreen yang barunya nih, gini nih barangnya nih. Ini kebetulan kita pakai yang original ya teman-teman. Jadi testing banget, nggak perlu lagi kita tes, langsung aja kita pasang. Udah aman karena udah melalui quality control ya teman-teman ya. Ini udah ada lem bawaannya ya di pinggir-pinggirnya ini, cuman biasanya kurang rekat. Jadi mesti kita tambahin dulu ya. Kita tambahin lem lagi ya, teman-teman. Sambil kita buka, sambil kita ini nih, kita kita bersihkan juga nih. Ini kan ada kayak segel-segel tambahannya gitu ya. Nah, oke, kalau sudah kita langsung aja tambahin lem. Di sisi-sisinya ini kita kasih lem LCD lagi teman-teman, biar lebih rekat. Karena kalau kita hanya ngandelin lem yang bawaan dari si touchscreen-nya itu, khawatirnya nanti lepas ya teman-teman. Bisa-bisa aja, cuma nanti nggak kuat ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau pasang sendiri, saya saranin kalian mesti tambahin lem seperti ini juga ya. Ini untuk memperkuat ininya nih teman-teman, kerekatannya ya teman-teman ya. Jadi lebih aman pastinya nantinya kalau dipakai di waktu yang lama ya, jangka panjang ya. Cuman kalau kalian pasang lem tambahan seperti ini juga, tabletnya itu bagusnya jangan sampai kena cahaya matahari yang langsung gitu teman-teman. Kayak misalkan kalian taruh di dashboard mobil gitu ya, kena panas-panas gitu ya. Itu khawatirnya membuat lemnya itu jadi lembut teman-teman. Jadi nanti bisa kebuka dia. Itu sih tips untuk perawatannya teman-teman. Sama kalau bisa sih jangan dipakai sampai panas banget tabletnya. Jadi biar nggak ngelumer si lemnya itu sendiri teman-teman. Ini oke, udah kita bersihkan juga tadi ya sekilas ya. Kalau ada debu-debu yang masih menempel, itu kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, udah seperti ini. Kita buka penutup di touchscreen-nya teman-teman. Nah, ini bukannya sengaja terakhir supaya tadi pas ngelem, kita kan khawatir nih nanti kena si bagian touchscreen-nya terus berbekas nanti ya, khawatirnya kita ya. Nah, kalau kita bukanya duluan tadi khawatirnya ngotorin jadi nanti ya. Jadi kita bukanya terakhir, pas sudah selesai lem, udah kita mau pasang, baru kita buka teman-teman. Kalau sudah tinggal ditekan-tekan aja pelan-pelan di semua sudut-sudutnya, dirapi-rapiin lagi. Mainboardnya kembali lagi ke posisi semulanya. Lalu ini ada receiver, speaker telepon ya, seperti ya teman-teman ya. Nah, kita kembali juga ke posisinya, tadi kita congkel, kita keluarnya. Ini ada bagian vibrator ya teman-teman, kita juga rapiin, masukin di bagian bawah fleksibel touchscreen-nya ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita pasang aja langsung touchscreen-nya. Nah, ini udah ya, kita pasang touchscreen-nya, kita masukin, tinggal kita kunci aja. Lalu powernya nih, ini tombol power fleksibel, tombol power on off dan volume ya. Ini juga kita lanjut kunci nih. Oke, udah di tahap ini udah selesai teman. Udah tinggal kita tutup aja baterai covernya. Nah, kalau sudah begini kita baut lagi nih. Ada dua baut yang di bagian atas tadi yang kita buka. Nah, kalau sudah ini tinggal kita baut tadi kan, yang ini nih. Kalau udah dibaut tinggal kita tutup aja teman-teman baterai covernya ya. Nah, kalau sudah ditutup baterai covernya, dia ada, oh ini juga jangan lupa juga ya kita tutup ya. Ini ya pelindung aja ya teman-teman, biar nggak terjadi short ya. Nah, udah kita tutup, kita rapikan lagi. Biasanya dia error dulu teman-teman, karena kita pasangnya posisinya hidup teman-teman ya. Biasanya touchscreen-nya error dulu. Ada tips untuk penyelesaiannya teman-teman ya, nanti kita tunjukin. Nah, ini kita coba nyalain. Nah, ini error ya teman-teman, nih nggak responsif ya. Jadi mending di restart dulu teman-teman, biar dia kembali normal. Karena kita tadi posisi pasangnya itu posisi handphonenya tabletnya nyala ya. Jadi dia error. Nanti udah di restart baru dia normal kembali teman-teman. Oke, sampai di sini udah kelar ya semua tutorial video ini ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai teman. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Semoga kalian terbantu dengan video-video dari channel Hafiz Belajar Bongkar teman-teman ya. Saya harap kalian juga mendukung saya dengan kasih super thanks teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman ya. Bye bye, see you next video.